Halo semuanya, gimana kabarnya? Dan apa yang sudah kalian syukuri hari ini? Kembali lagi bersama saya di channel Jacktopia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas alur cerita seri Sweet Home Season 1. Serial ini mengisahkan tentang dunia yang dilanda oleh sebuah kutukan, di mana manusia bisa menjadi monster karena hasrat pada dirinya. Film ini berfokus pada sebuah penghuni apartemen yang terjebak di tengah-tengah serangan para monster. Dan inilah Sweet Home Season 1 episode 1, 2, dan 3. Di awal film, terlihat seorang remaja yang tidak bersemangat sedang berjalan sambil membawa barangnya. Diketahui remaja itu bernama Hyunsu yang merupakan seorang penyendiri dan baru saja pindah ke apartemen Green Home. Singkatnya, ketika ia sudah sampai di kamarnya, ia hanya duduk melamun sambil merenungkan niatnya untuk bunuh diri. Hyunsu pun pergi ke atap gedung dan mencoba untuk melompat ke bawah. Namun, pandangannya teralihkan oleh gadis cantik yang sedang berlatih balet. Gadis bernama Niu itu menyadari keberadaan Hyunsu dan mencoba untuk mengingatkannya untuk tidak bunuh diri di sana, karena hanya akan merepotkan penghuni yang lain. Di lantai bawah, seorang satpam yang sedang ketiduran dimarahi oleh atasannya dan menyuruhnya untuk tidak beristirahat. Setelahnya, ia mendapatkan sekotak ikan dari seorang ibu-ibu. Saat satpam itu membukanya, tercium aroma busuk yang menyengat dan hidungnya tiba-tiba saja mimisan. Tentu saja itu bukan karena bau busuknya, melainkan karena hal lain. Setelah mengobatinya, satpam itu bertemu dengan Hyunsu yang baru saja kembali untuk memberikannya formulir registrasi. Saat sudah masuk, Hyunsu melihat tingkah yang aneh dari satpam tersebut. Scene beralih, memperlihatkan seorang wanita bernama Jisoo yang sedang merokok sambil bermain gitarnya. Setelah itu, ia menuju ke lift untuk menghadiri event. Sambil menunggu lift terbuka, ia bertemu dengan ibu-ibu yang mendorong kereta bayi tanpa bayi di dalamnya. Tidak lama setelahnya, ia bertemu dengan seseorang bernama Jaehoon yang merupakan guru bahasa Korea dan sangat religius. Saat itu, Jaehoon menjelaskan bahwa ibu-ibu sebelumnya menderita gangguan jiwa yang disebabkan karena kesedihan yang mendalam. Ibu bernama Myungsu itu kehilangan bayinya 1 tahun yang lalu karena ia lalai dalam menjaga bayinya dan mengakibatkan bayinya tertabrak oleh mobil. Di kamar lain, seseorang bernama Sangwook yang merupakan pembunuh bayaran sedang menyiksa korbannya yang dilakban. Sangwook sempat menunjukkan sesuatu di dalam HP-nya, namun si korban tidak berkata apapun yang membuat Sangwook emosi. Di malam harinya, Hyunsu keluar kamar untuk mengambil paket mie instannya yang ditaruh di depan pintu. Tetapi, ia malah mendapati bahwa paketnya telah dibuka dan diacak-acak oleh sesuatu. Ketika Hyunsu mengikuti jejak serpihan yang mengarah ke kamar tetangganya, ia melihat seorang yang sedang memakan kucing hidup-hidup. Melihat hal itu, Hyunsu langsung lari masuk ke kamarnya. Dan tiba-tiba saja ada seorang wanita yang meminta tolong kepada Hyunsu. Kemudian, Hyunsu melihat tetangga wanitanya itu. Tetangganya berkata bahwa telah terjadi kekacauan di dalam kamarnya dan kucingnya juga menghilang. Hyunsu meminta tetangganya itu untuk menunjukkan tangannya guna memastikan bahwa ia adalah korban atau pelakunya. Mendengar hal itu, tiba-tiba saja tetangganya mulai agresif dan mimisan tanpa henti. Gejala ini sama seperti satpam sebelumnya. Setelah makhluk itu pergi, Hyunsu memberanikan diri untuk keluar sambil membawa gagang sapu yang dipatahkan untuk memeriksa keadaan di sana. Namun, ia malah pingsan di hadapan Sangwook yang sepertinya menyaksikan hal tersebut. Di sisi lain, terlihat Jisoo yang sedang bermain gitar harus terhenti ketika ada yang mengetuk pintunya dengan keras. Pada saat Jisoo melihat ke kamera, ia melihat wanita sebelumnya yang kini sudah menjadi monster mengerikan. Tanpa basa-basi, makhluk itu langsung mendobrak pintu kamar Jisoo sampai penyok.
hingga Jisoo langsung mengambil tongkat baseballnya untuk berjaga-jaga. Sementara itu, para penduduk apartemen direbutkan dengan pintu utama lobi yang terkunci dan tidak ada satpam di sana. Para penghuni berkumpul dan mencari tahu apa yang harus mereka lakukan. Akhirnya, mereka berhasil memasuki ruang pengawas, di mana seorang damkar wanita bernama Yi Kyung menelpon panggilan darurat. Namun, usahanya gagal karena semua layanan sedang sibuk saat itu. Di saat yang sama, seorang bapak-bapak menekan tombol untuk membuka pintu lobi. Namun, tanpa disadari, ternyata sudah ada makhluk mengerikan yang menunggu di depan pintu. Saat makhluk itu membuka mulutnya, ia mengeluarkan lidah panjangnya dan langsung membobol kaca hingga pecah. Lidah makhluk itu berhasil menusuk salah satu penghuni, kemudian menghisap darahnya hingga mengering dan mati. Seorang pemuda skeptis bernama Eun Hyuk yang juga merupakan kakak dari Eun Yu dengan gagah langsung mendorong makhluk itu menggunakan pemadam api di sana. Ketika pemadam itu sudah habis, Yi Kyung melompat ke arah makhluk itu dan berhasil mengeluarkan makhluk itu tepat saat pintu lobi berhasil tertutup kembali. Ketika para penghuni berkumpul, mereka menyadari bahwa di luar sana juga sudah kacau dan juga banyak makhluk aneh lainnya.